Paroki Regina Pacis adalah salah satu paroki di wilayah Dekenat Selatan Keuskupan Pangkal Pinang. Gereja ini terletak di Tanjung Pandan, Pulau Belitung. Akses menuju Pulau Belitung bisa ditempuh dengan kapal cepat atau jet foil dan transportasi udara yang biayanya masih relatif mahal dan terbatas. Regina Pacis adalah salah satu gelar dari Bunda Maria yang berarti Ratu Damai. Paroki ini terletak di Jalan Depati Gegedek nomor 56. Akan tetapi pintu utama gereja baru beralamat di Jalan Melati, meskipun masih dalam satu kompleks yang sama. Paroki Regina Pacis memiliki wilayah pelayanan yang cukup luas, yaitu mencakup seluruh wilayah Pulau Belitung, mulai dari Belitung Induk atau Barat di kota Tanjung Pandan hingga Kabupaten Belitung Timur. Letak pusat paroki berada di ibu kota kabupaten Tanjung Pandan. Sedangkan di wilayah Belitung Timur terdapat 3 stasi yang menjadi bagian dari pelayanan pastoral, yaitu Stasi Santo Yosep Manggar, Stasi Santo Paulus Gantung, dan Stasi Santa Teresia Kelapa Kampit. Dari pusat paroki menuju ketiga stasi tersebut saat ini rata-rata harus ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam perjalanan dengan jarak sekitar 90 km. Sejarah perkembangan paroki ini memiliki perjalanan yang cukup panjang dan kaya akan nilai sejarah. Meski saat ini pusat paroki berada di Tanjung Pandan, namun sebenarnya awal mula berdirinya gereja Katolik di Belitung menurut cerita tradisi lisan zaman dahulu dan beberapa bukti tertulis di surat baptis dan juga pertinggal tulisan yang adalah rekaman sejarah justru dimulai di wilayah Belitung Timur, yaitu di Samak, pusat perkantoran dan pemukiman karyawan perusahaan timah Belanda di Manggar. Dari Samaklah kemudian kekatolikan di pulau ini berkembang. Perkembangannya dimulai dari wilayah Merak, Lipat Kajang, Gantung, Kelapa Kampit. Ketiganya di wilayah Belitung Timur, kemudian baru di Tanjung Pandan. Sejarah pertumbuhan umat Katolik di pulau ini tidak bisa lepas dari tokoh awam yang menyebarkan agama Katolik di Pulau Bangka Belitung, yaitu Paulus Chen Ongi. Dalam sejarah yang pernah dicatat, pelayanan pertama kali di pulau ini terjadi tahun 1849 oleh Pastor Klesens yang saat itu sedang dalam kunjungan pastoral di Pulau Bangka atas permintaan Paulus Chen Ongi. Dari sini bisa dipastikan bahwa sejak tahun itulah sudah mulai ada orang Katolik di Pulau Belitung ini. Dan dalam perkembangan kemudian diketahui bahwa ternyata orang-orang Katolik ini berada di wilayah Samak, Manggar, Belitung Timur. Selanjutnya, pelayanan pastoral di wilayah ini dimintakan oleh Paulus Chen Ongi supaya dilayani oleh pastor-pastor projo dari Vikariat Apostolik Batavia. Di Bangka sendiri, dalam catatan sejarah pada tahun 1853 mulai ditempatkan pastor di Sungai Selan. Pada tahun 1879, Manggar atau dalam dialek setempat disebut Mangat mendapat kunjungan tetap pastor dari Sungai Selan Bangka. Pastor yang melayani pastoral di wilayah ini saat itu adalah Pastor Stahl. Beliau sudah mendapati 37 orang Katolik Tionghoa, di samping orang-orang Katolik Belanda yang ada saat itu. Antara tahun 1884 hingga 1906, pelayanan pastoral juga pernah dilayani oleh para pastor Kapusin dari Singkawang, Kalimantan Barat, yang kemungkinan pada waktu itu tempat ini menjadi persinggahan mereka dalam pelayanan pastoral, utama mereka di wilayah Kalimantan. Awal mula berdirinya gereja adalah orang Eropa atau Belanda yang bekerja sebagai penambang timah. Waktu itu orang-orang Belanda pekerja timah di Belitung yang beragama Katolik merintis adanya gereja di wilayah pertambangan timah. Sejarah mencatat, awal berdirinya bangunan gereja pertama kali adalah tahun 1897. Diberi nama Gereja Katolik Hati Kudus Yesus. Hanya di mana letak dan bagaimana nasibnya gereja itu tidak ada keterangan yang pasti. Diduga di sekitar pasar di dekat Samak.
Menurut cerita, pasar itu sendiri kemudian musnah akibat terjadi kebakaran. Tahun 1904, Pater Schroeder SJ mendirikan sebuah gereja Katolik Hati Kudus Yesus yang baru. Menurut catatan Pater Kortenhorst SJ, umat Katolik di Belitung pada tahun 1912 jumlahnya ada 121 orang. Di antaranya 59 orang Tionghoa dan selebihnya adalah orang Belanda. Sebelum itu, tahun 1911, Vatikan mendirikan Prefektur Apostolik Sumatera yang pelayanan pastoralnya diserahkan kepada pastor-pastor Kapusin dan mereka menetap di Sungai Selan, Bangka. Pastor pertama adalah Pastor Van Hoof yang mengunjungi umat Katolik di Belitung 2 kali setahun. Pada tahun 1914, di Manggar ada 6 orang Tionghoa yang dibaptis. Dan tahun 1915 ada 5 orang dibaptis. Akan tetapi pada tahun 1920, gereja ini harus dibongkar karena tanahnya mengandung biji timah dan akan segera dikerjakan. Maka didirikan gereja baru masih di daerah Samak juga dengan nama yang sama. Tempatnya sampai saat ini masih ada, tetapi bangunan sudah tidak ada. Tanggal 23 Desember 1923 menjadi tonggak sejarah awal perkembangan kekatolikan di Bangka Belitung. Karena pada tanggal itu, Roma mengumumkan pendirian Prefektur Apostolik Bangka Belitung, dan Monsinyur Herkenrath diangkat sebagai Prefektur Apostolik. Pada tanggal 6 Desember 1924, Monsinyur Herkenrath berkunjung ke Belitung dengan Bruder Gerard untuk membangun pastoran di Samak. Pada perayaan Natal tahun 1924 ini, di Manggar dipermandikan 4 orang Tionghoa. Pada bulan Oktober 1926, dibuka juga satu sekolah kecil di tempat kerja atau bengkel Bruder Gerard di belakang gereja Samak. Muridnya ada sekitar 10 anak Tionghoa. Mulai tahun itu, Pastor Van Soest SSCC ditempatkan di Manggar. Beliaulah pastor pertama yang kemudian menetap di Manggar. Beliau tinggal di Lipat Kajang, sebuah perkampungan Tionghoa, dan menyewa bagian bawah sebuah rumah bertingkat yang kemudian dijadikan tempat serbaguna untuk berdoa, pelayanan sakramen, dan juga ruang sekolah. Di sekolah waktu itu muridnya tinggal 5 orang. Karena ternyata banyak orang tua takut kalau anaknya dijadikan Katolik. Dan waktu itu orang asing dilawan oleh propaganda komunisme Tionghoa. Dan kebetulan pada saat itu juga sudah berdiri sekolah untuk orang Tionghoa. Beberapa waktu kemudian, ruang atas juga disewa dan digunakan untuk pastoran. Sedangkan ruangan bawah dijadikan gereja sementara. Dengan demikian, di Manggar ada 2 buah gereja, satu di Samak dan satu lagi di Lipat Kajang. Di Samak digunakan oleh orang-orang Belanda yang beragama Katolik, yang pada saat itu ada karena bekerja sebagai penambang timah. Sedangkan di Lipat Kajang, tempat gereja yang sekarang digunakan untuk pelayanan kepada orang-orang Tionghoa yang sudah masuk Katolik. Manggar sini, paling pertama. Terus saking banyaknya, terus kan kalau timah di Manggar, jadi di daerah Samak kan banyak orang ini ya, orang Belanda gitu. Di Samak juga dulu ada satu, jadi dibikin kayak gereja ya, kapel lah, ada juga. Tapi sekarang udah dibongkar, nggak ada lagi. Yang sama sih, ya mungkin lah yang di Samak dulu, soalnya Samak begitu mungkin umat di sini agak banyak kan, terus yang di situ kan daerah. Memang istilah tuh kalau dulu timah di Samak tuh daerah elit. Nah orang yang ini kan kalau dulu kan bilang tuan kongsi apa gitu kan. Nah itu yang diam di situ. Nah jadi dia orang itu ke gerejanya ke situ. Iya soalnya kalau yang bangun itu memang waktu itu memang masih itu sih zaman Belanda punya bukan. Sejak saya lahir masih kecil udah Pastor De Koning, Pastor Lem itu dari itu. Terus belakang Pandongan, Pastor Mas.
Bulan Januari 1927, ada yang mencatat bahwa Pastor Vitus Boma datang ke Belitung untuk memberikan pelayanan pastoral di sini. Pastor inilah yang kemudian menjadi prefektur apostolik menggantikan Monsinyur Herkenrath. Pada bulan Desember 1927, Pastor Vansus SSCC digantikan oleh Pastor Petrus Lahaye hingga tahun 1940, yang kemudian digantikan oleh Pastor Thomas Mul SSCC. Saat itu, Pastor Jan Allard juga bertugas di sini. Di belakang rumah dilipat kajang ini, Pastor Jan Allard membangun rumah asrama yang pada 1 September 1935 didiami oleh 4 anak asrama, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Lalu Pastor Van Til datang membantu pelayanan pastoral antara tahun 1934 sampai 1937. Umat waktu itu berjumlah sekitar 200-an orang, 100 orang Eropa dan 100 orang Tionghoa. Di Kelapa Kampit sekitar tahun 1950-an, umat Katolik beribadat di rumah PN Timah, Gedung A, di seberang mes PN Timah dengan Pastor Lambert, seorang Belanda. Umat pada waktu itu antara lain Tuan Fosi, orang tua dari Tante Akai Agatha dan Tante Minggu Teresia. Sekitar tahun 1960 umat Katolik masih beribadat di rumah PN Timah. Sementara umat bertambah dengan hadirnya beberapa orang, antara lain Mien Francisca dan Mayvin. Iya, dulu sih gimana ya, nggak ada tempat yang pasti kita misa gitu ya. Jadi maksud saya dari rumah ke rumah. Jadi rumah kosong itu maksudnya rumah PN itu yang kosong kita manfaatkan buat misa, buat kumpul gitu ya. Kadang buat doa, ada ibadah gitu ya. Jadi kalau rumah itu mau dipakai sama orang-orang PT, mau ditempati gitu, kita pindah lagi. Ya pindah dari rumah ke rumah lah. Itu riwayat kita. Ya sekitar 3 keluarga ya. Ya itu orang tua sih itu, yang 3 keluarga itu. Ya itu Pak Fosi, Ibu Noni, dan saudara saya, keluarga saya maksudnya gitu. Cuman berapa umat lah, mungkin sekitar puluhan orang lah begitu. Pastor sih bisa bahasa kita, bahasa Kek maksudnya. Begitu. Belajar katekumen juga pakai bahasa Tionghoa. Mungkin 80-an, 70-an. Kita gabung sama GPIB, ya. Pagi, siang setengah hari ya kita pakai, sore mereka pakai gitu. Kita gabung, hanya itu aja. Pada tahun 1978, Pastor Marcel Arnold MEP mulai menggagas perbaikan tempat ibadah karena dinilai sudah tidak layak lagi dipakai. Pada saat yang hampir bersamaan, PN Timah juga berencana membuat perumahan untuk karyawan di Kompleks Biliton. Pembangunan perumahan ini membuat tempat ibadah pindah ke pelataran kompleks, karena di tempat gereja lama didirikan masjid. Pada tahun 1981, Gereja Katolik di Kampung Gunung diresmikan. Pembangunan gereja ini terlaksana atas swadaya umat, bantuan dari PN Timah dan PT BHPI. Pemakaian bersama gedung gereja seringkali membuat beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana karena jadwal pelaksanaan yang bertabrakan. Untuk menghindari ini, pada tahun 1995, umat Katolik Kelapa Kampit kembali mengadakan ibadat atau misa dari rumah ke rumah hingga kemudian saat kunjungan Pastor Martin Irawan SSCC yang waktu itu masih menjabat sebagai Vikjen. Bersama dengan Pastor Marcel Arnold MEP disetujui untuk membeli rumah di Jalan Pasar Kelapa Kampit untuk dipakai sebagai tempat ibadat. 3 tahun. Terus kita dapat beli rumah di pasar itu, yang Kapela itu maksud saya. Kita pindah ke sana. Seterusnya sampai dapat gereja sekarang. Puji Tuhan. Setelah lebih dari 10 tahun, bangunan kapel ini juga mulai mengalami kerusakan, beberapa bagian bocor.
Pastor Vincent Pioner bersama umat dengan bantuan beberapa donatur akhirnya membongkar bangunan lama dan membangun gereja baru. Setelah sekian lama merayakan Ekaristi dan ibadat di rumah keluarga Dr. Heli Chandra, akhirnya pada tanggal 21 Maret 2010, gedung baru Gereja Santa Teresia Kelapak Kampit diberkati dan diresmikan oleh Bapak Uskup Pangkal Pinang, Monsinyur Hilarius Moanurak SVD. Demikian pun yang terjadi di wilayah Gantung. Umat Katolik mengadakan ibadah dari rumah ke rumah karena memang belum mempunyai tempat yang pasti. Yang saya ketahui waktu itu aku masih kecil, dulu belum ada bangunan gereja. Jadi kita itu misalnya dari rumah ke rumah. Nah pas tahun 83 itu ada pembangunan gereja, tapi saya mungkin waktu itu udah nggak di sini. Karena waktu itu melanjutkan sekolah ke Jakarta. Jadi waktu pembangunan saya nggak ada, sampai tahun 2005 saya baru kembali lagi ke Belitung ini. Dulu rumahnya Pak Darmo. Dulu, paling pertama dulu. Pak Darmo itu kan PT Timah. Nah, dulu masih ada pastor Jerman yang berok itu. Nggak masih kecil. Jadi kita kelompok kan dulu masih kecil, masih minim sekali umat di Gantung sini. Mungkin belasan lah orangnya, berkelompok kita. Kadang-kadang ke rumah Bu Suiha, misal kadang ke rumah kakek. Waktu dari rumah ke rumah sempat ngalamin, waktu itu ke rumah Ibu Cuiha, ke rumah Pak Suwandi, terus ke daerah Paretebu, kita itu ngalamin sebulan sekali. Di Tanjung Pandan, pada bulan Mei 1941, Pastor Thomas Mul SSCC menyewa sebuah rumah di Gang Depati. Kamar yang terbesar dijadikan kapel yang dapat memuat 40 orang. Oleh karena Perang Dunia Kedua sudah merajalela di Eropa, stasi Tanjung Pandan didirikan di bawah perlindungan Santa Maria Regina Pacis, yang artinya Ratu Damai. Sayang sekali, sebelum stasi ini berdiri kokoh, tentara Jepang yang berkuasa saat ini menangkapi semua orang Eropa yang ada, termasuk di dalamnya para pastor yang bertugas saat itu. Mereka dibawa dan dipenjarakan di penjara Pangkal Pinang. Pastor Van Gelder salah satunya. Demikian juga yang terjadi di Gereja Hati Kudus Yesus di Lipat Kajang, Manggar. Kalau zaman ini, kalau Jepang datang, ini Jepang ambil gereja Jepang. Ini pun jam itu mes toh. Dirubah dalam bukan begini dulu. Dari bikin mes orang Jepang. Holland Steel, Sen, Holland Steel, Jepun Roy. Jadi Jepun kami ini dari ini beranda sudah Jepang datang, jadi diambil. Pastor diusir. Peristiwa ini terjadi pada 10 April 1942. Ada 11 pastor misionaris yang dibawa ke kamp tahanan Jepang di Pangkal Pinang, Mentok. 8 orang meninggal di kamp tahanan di Pangkal Pinang dan di Lubuk Linggau. 5 orang yang masuk tahanan di Singapura dan Jawa tidak ada yang meninggal. Beruntung saat itu ada seorang pastor pribumi yang kemungkinan berasal dari Jawa datang ke pulau ini bernama Pastor Satiman. Selama di Belitung, beliau menggunakan nama Prawira untuk menyamarkan identitasnya. Dialah yang bekerja sebagai guru agama di stasi-stasi yang sudah terbentuk di sini. Sesudah perang, Pastor Satiman menjadi seorang pastor aktif lagi sebagai seorang pastor tentara Indonesia. Setahun kemudian, pada 12 Agustus 1951, Pastor Lambert menetap di Tanjung Pandan dan menyewa satu rumah di Air Saga untuk dijadikan kapel. Menurut cerita yang saya dengar, pada tanggal 12 Agustus 1951, Pastor Lambert menetap di Tanjung Pandan
dan menyewa satu rumah, hingga ada sedikit rumah itu agak dimodifikasi untuk berbentuk kapel. Pada waktu itu, waktu melaksanakan ibadah oleh Pastor Lambert, pastor itu menggunakan bahasa Cina Kek sebagai bahasa pengantar untuk umat, karena pada waktu itu umat Katolik yang ada di Belitung ini pada waktu itu sebagian besar adalah orang Tionghoa, ditambah dengan orang-orang Barat yang kebetulan karyawan Pima. Sewaktu Pastor Lambert bertugas di Belitung ini pada waktu itu pernah ada pastor tambahan, yaitu Pastor Bring. Tapi karena Pastor Bring itu tidak menguasai bahasa Cina Kek waktu itu, akhirnya Pastor Bring dipindahkan ke Bangka. Sebagai pengganti Pastor Bring, datanglah Pastor Heid Konek dan Pastor Herman Joseph Pater. Dan pada tahun 1951, Monsinyur Pangkal Pinang waktu itu menyetujui pembangunan gedung gereja di Tanjung Pandan. Sejarah mencatat proses pembangunan gereja ini sudah dimulai pada 1951. Setelah disetujui untuk dibangun, lalu pada malam Natal tahun berikut proses pembangunan dimulai, dan 1 tahun kemudian gereja ini selesai dibangun. Tetapi menariknya, meskipun gereja ini sudah selesai dibangun pada tahun 1953, tapi baru pada tahun 1965 pusat pelayanan itu berpindah ke Tanjung Pandan. Jadi antara tahun 1953 setelah selesai gereja ini dibangun sampai 1965 pusat itu masih berada di Manggar, wilayah Belitung Timur sekarang ini. Tapi sebelum gereja tadi dibangun, pertama didirikan dulu satu pavilion atau asrama yang ditempati 3 orang gadis, dan ketiga orang gadis tersebut menjadi suster yang pertama dari Belitung. Setelah gereja selesai dibangun, terpikirlah pada waktu itu untuk membangun pastoran, dan mulailah dibangun pastoran tersebut mulai kira-kira bulan Februari tahun 1955. Ketika Pastor Lam pindah, Pastor Dekoning datang dan menetap di Manggar hingga tahun 1966. Kemudian stasi Manggar diserahkan ke stasi Tanjung Pandan. Pastor Alberse dan Pastor Vantil memimpin stasi Tanjung Pandan selama 15 tahun. Waktu tahun 1950-an sampai 1980-an cukup banyak perkembangan dalam sejarah terkait dengan kekatolikan di Pulau Bangka Belitung. Tanggal 8 Februari 1951, Vikariat Apostolik Pangkal Pinang berdiri. Dan pada 20 Mei 1951, Monsinyur van der Westen, SSCC, ditabiskan menjadi Uskup Pangkal Pinang. Sejak 1965, di sini terjadi perubahan juga. Pusat pelayanan pastoral yang tadinya di Manggar itu beralih ke Tanjung Pandan. Maka sejak 1965 Tanjung Pandan menjadi pusat, dan para pastor melayani wilayah-wilayah di Belitung, stasi-stasi yang ada di Kampit, di Manggar, di Patkajang sekarang, lalu di Bukit Samak dan Gantung dari Tanjung Pandan. Sejak saat itu silih berganti para pastor yang melayani sebagai pastor paroki di
Tanjung Pandan ini. Setelah Pastor Albert ada Pastor Fantil, setelah Pastor Fantil, Pastor Molenkam, setelah Pastor Molenkam, Pastor Marcel Arnold, setelah Pastor Marcel Arnold, beliau pindah ke Blinyu, Pastor Marcel Gabriel menjadi Pastor Paroki, setelah Pastor Marcel Gabriel, Pastor Atbau, setelah Pastor Atbau, Pastor Gandung, setelah Pastor Gandung, Pastor Vincent Pioner, dan sejak 2010, Agustus 2010, Pastor Vincent menjadi Pastor Paroki di sini sampai saat ini. Dalam catatan sejarah tentang Gereja Katolik di Manggar itu dicatat ada bangunan gereja di Bukit Sama, dan sekarang ini masih bisa kita dapat kesaksian dari beberapa umat yang ada sampai dengan pertengahan 1980-an, kurang lebih sampai dengan tahun 1985, bangunan gereja itu masih dipakai untuk kegiatan pertemuan, bahkan juga untuk kegiatan doa, rosario, dan sebagainya. Meskipun pada saat itu Gereja Santo Yosef yang sekarang ini ada di Lipat Kajang itu sudah dipakai, sudah juga dipakai untuk perayaan Ekaristi. Hanya memang umat yang ada sekarang memberi kesaksian bahwa sampai dengan tahun 1985 tidak ada perayaan Ekaristi di tempat itu, karena perayaan Ekaristi sudah dipusatkan di Gereja Santo Yosef sekarang. Tapi kurun waktu sejak Gereja Santo Yosef diresmikan, kurang lebih awal tahun 1980 atau 1981, Januari 1981, peresmian oleh Monsignor Reckenbach. 5 tahun masih berjalan bahwa bangunan gereja di Samak itu dipakai untuk kegiatan pertemuan umat. Kalau sekarang kita ke Samak, di tempat itu di mana dulu gereja didirikan, kita bisa masih melihat bekas-bekas fondasi dari bangunan gereja itu. Meskipun tidak ada lagi bukti tertulis lain atau pelengkap nama gereja yang bisa kita temukan, tapi orang masih bisa memberi kesaksian bahwa di tempat itulah dulu gereja Katolik pernah berdiri. Peristiwa-peristiwa bersejarah yang berkaitan dengan kekatolikan di Belitung juga tak lepas dari misi pendidikan di pulau ini yang juga mempunyai banyak sejarah. Menurut cerita yang saya dengar bahwa pendidikan di Belitung kala itu rata-rata karena penduduknya itu orang Tionghoa, maka pendidikan yang ada di Belitung pun didominasi oleh sekolah-sekolah Cina yang memang ada satu perbedaan, terutama sekolah yang Cina Kek dengan Cina Hokkien, sehingga mungkin maksudnya adalah sekolah-sekolah itu memang punya satu arah yang barangkali agak sedikit ada persaingan atau kompetisi, tetapi yang saya tahu bahwa di Jalan Pontianak itu untuk sekolah Kek, kemudian yang di Jaya yang sekarang adalah SD Negeri 1 itu adalah Hokkien, dengan di depannya toko Lotus itu juga sekolah Cina. Dan memang ada suatu kekhawatiran kalau kala itu ada sekolah Katolik pasti juga menjadi persaingan tersendiri. Namun berkat kegigihan dari para pastor untuk membuat pendekatan kepada masyarakat yang tadi saya katakan dibantu juga oleh salah seorang haji, Haji Yujono, akhirnya ternyata pendirian sekolah itu terlaksana. Walaupun memang untuk perkembangan itu tentu masih banyak kendala yang dihadapi. Yang pasti bahwa pendidikan yang saya rasakan waktu itu 99% yang sekolah di TK, SD, dan SMP Regina Pacis itu adalah orang-orang Tionghoa. Sehingga pernah terjadi pembauran karena di Regina itu 99% adalah Tionghoa, maka ada pembauran yang
ada suatu keseimbangan antara penduduk pribumi dengan penduduk Tionghoa, sehingga banyak anak yang dari TK atau dari SD atau SMP Regina itu dipindahkan ke sekolah lain dengan maksud untuk membuat pembauran sehingga tidak ada satu dominasi sekolah itu sekolah yang disebut Cina atau sekolah pribumi. Itu mungkin maksudnya seperti itu, dan walaupun ditanggapi dengan isak tangis karena mereka juga merasa tidak berkenan sesuai dengan keinginannya, tetapi kala itu juga ada hikmah tersendiri untuk penyatuan dari berbagai suku dan bangsa, terutama di Belitung ini sampai saat ini. Sejarah perkembangan gereja Katolik di Belitung ini masih berkesan di hati umat yang pernah mengalami sedikit banyak tentang masa-masa pergantian. Saya lahir tahun 1969 dan ketika berusia 3 bulan saya dibaptis oleh pastor misionaris, kalau nggak salah waktu itu Pastor Molengkam, dan saya pernah mengalami bersama dengan para pastor misionaris dari zaman Pastor Molengkam, kemudian peralihan ke Pastor Marcel Arnold, dan misi dari para pastor misionaris itu memang sangat merakyat, sehingga saat itu umat sangat merasakan misi pastoral dari pastor misionaris. Nah, peralihan itu terasa ketika antara Pastor Marcel Arnold berpindah ke Pastor Marcel Gabriel. Saat itu umat di paroki ini didominasi oleh orang-orang Belanda yang notabene adalah mereka staf-staf di PT Timah, dan juga didominasi oleh umat dari keturunan Tionghoa. Tetapi perkembangan waktu, seiring dengan perjalanan waktu, saat ini umat di paroki ini sudah sangat beragam. Jadi kebinekaan dari umat di paroki ini sangat terasa karena sudah bermunculan umat dari berbagai macam suku. Di sini ada suku Tionghoa, ada Jawa, ada Flores, ada Batak. Jadi ini memang satu peralihan yang lumayan baik, keberagaman dan sebagainya. Sedangkan di pengurus DPP saat ini pun bukan hanya didominasi oleh teman-teman keturunan Tionghoa, tetapi juga